Selamat malam saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam kita pada hari Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021 ini. Kita bersyukur dapat kembali memperoleh kekuatan dari surga setelah mungkin menghadapi hari-hari yang penuh tantangan atau satu hari yang penuh tantangan ya. Dan marilah kita tetap dikuatkan dengan firman Tuhan yang akan membantu kita mengatasi tantangan-tantangan kehidupan yang kita semua saya percaya miliki. Baik, untuk memulaikan acara ibadah kita, saya ingin mengundang ibu saya, Ibu Neti Rantung, untuk dapat membawakan doa buka kita pada malam hari ini. Silakan, Mam. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bersemayam dalam takhta kerajaan surga, Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas berkat kasih pimpinan surga yang sudah menjadi bagian kami pada sepanjang hari. Ya, pada malam hari ini kami boleh datang kepadamu dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kebaktian malam ini, dan biarlah Tuhan akan pimpin hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu. Berkatilah Pendeta Stephen yang akan memberikan pelajaran bagi kami, berikan kami kekuatan iman kami ya Tuhan, agar kami dapat tetap bertahan sampai Yesus datang. Berkatilah semua yang mengikuti acara ini melalui Zoom maupun live stream, kiranya semuanya dapat mendapatkan berkat surga. Terima kasih Bapa, kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Ya, terima kasih banyak, Mam. Baik, saudara sekalian, seperti biasa pada malam hari ini juga saya akan membagi pelajaran sekolah sahabat kita, dan kita akan mempelajari bersama satu pelajaran yang kembali cukup menarik. Kalau pelajaran-pelajaran sebelumnya itu berisi tentang peperangan, tentang hal-hal yang tantangan-tantangan, ancaman, dan lain sebagainya, pada malam hari ini judul kita dan apa yang terjadi dari pelajaran yang kita akan pelajari ini sudah membawakan sesuatu yang agak sedikit berbeda. Ada pengharapan, ya, ada lebih banyak pengharapan. Tentu saja pada saat kita berbicara tentang ancaman-ancaman seperti yang dialami Raja Hizkia dan lain sebagainya, dan juga penawanan di Babel dan lain sebagainya juga kita sudah pelajari, ada pengharapan. Tetapi kita lihat ada satu judul yang berbeda saat ini ya, yaitu lahirnya penginjilan. Lahirnya penginjilan ya. Mari kita lihat pelajaran sekolah sahabat ini, mari kita baca. Peristiwa apakah yang digambarkan dalam Yesaya 40 ayat 9 sampai 11? Ya, peristiwa apa? Dalam Yesaya 40 ayat 9 sampai 11 firman Tuhan berkata, "Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut, katakanlah kepada kota-kota Yehuda." Jadi dikatakan naik ke atas gunung yang tinggi, atau Yerusalem karena posisi geografisnya di atas gunung ya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara dari atas ketinggian, maka suara kita itu akan menjangkau lebih luas daripada kalau kita dari bawah lalu mencoba untuk berbicara kepada orang-orang yang di atas. Jadi suara kita dikatakan lebih apa ya? Lebih terdengar. Ya, posisi orang akan lebih melihat kita. Ya, kita dengan kata lain, itulah sebabnya di gereja-gereja ada podium ya. Kan dia agak naik sedikit supaya orang bisa langsung melihat ya siapa yang sedang bicara. Jadi naiklah ke atas gunung ya, nyaringkanlah suaramu, jangan takut ya. Katanya apa? Katakanlah kepada kota-kota Yehuda apa? Lihat, itu Allahmu. Jadi dibawa orang untuk mendengar dan melihat siapa itu apa? Allah. Bukan hanya didengar tapi apa? Dilihat langsung ya. Lihat itu Allahmu. Ayat 10. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jadi ada beberapa kata yang cukup menarik kita lihat ada minimal 3 kali dalam ayat ini dikatakan apa? Lihat itu apa? Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia. Jadi
Dengan kata lain, disinilah kita diminta untuk apa? Pada saat kita melihat, kita memusatkan perhatian kita fokus kepada Dia. Kenapa ini penting? Karena dalam kehidupan kita begitu banyak pada saat kita memberitakan penginjilan Tuhan, seringkali kita tidak dapat fokus oleh sebab setan mencoba untuk apa? Mengalihkan perhatian kita. Dia buat begitu banyak tantangan yang kita hadapi pada saat kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan membawakan kabarnya. Dia mau kita apa? Fokus, lihat Dia. Fokus kepada Dia, lihat Tuhan Allahmu. Bukan lihat masalahmu kiri dan kanan. Ya, kalau kita melihat masalah kita kiri dan kanan, mungkin kita tidak akan bisa menjadi penginjil Tuhan. Dia minta kita untuk apa? Lihat Tuhan Allah, fokus kepada Dia. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita kemudian katakan, di bagian akhir kitab Yesaya muncul seorang laki-laki yang membawakan kabar baik untuk Yerusalem. Yesaya 41 ayat 27 dan juga Yesaya 52 ayat 7. Namun dalam Yesaya 40 ayat 9, pemberita yang mengumumkan lihat itu Allahmu, ya. Lihat itu Allahmu itu dalam bahasa Ibrani dikatakan apa? Dalam bahasa Ibrani dia menggunakan bentuk feminin. Jadi pembawa berita itu bukan hanya apa? Laki-laki. Jadi bukan hanya yang membawa berita itu bukan hanya dengan kata lain pendeta-pendeta yang sudah diurapi. Nah, saat ini gereja Advent yang diurapi itu masih saat ini General Conference belum memutuskan untuk apa ya? Pembawa berita itu sebagai yang diurapi itu belum apa ya? Belum wanita. Tapi suatu saat mungkin saya tidak tahu. Tapi kita serahkan kepada tuntunan Roh Kudus untuk membawa kita kepada seluruh kebenaran sehubungan dengan pengurapan ini ya. Tetapi di bagian akhir dikatakan apa? Muncul seorang laki-laki, tapi dalam Yesaya 40 ayat 9 sampai 11 ini, Yesaya 40 ayat 9 menggunakan apa? Feminin. Artinya apa? Jadi wanita. Ya, nanti kita akan lihat ya. Dalam Mazmur 68, Daud memuji Allah karena dia memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka berbahagia. Mazmur 68 ayat 6. Meski penerapan ayat ini untuk keluarnya bangsa Israel dari perhambahan Mesir, Yesaya menggunakan gagasan yang sama dengan mengacu kepada pengumuman keluaran yang kedua kali, yaitu kembalinya mereka dari penawanan di Babel. Yang satu mereka kembali ke tanah perjanjian dari Mesir, tapi dalam Yesaya kembalinya mereka ke tanah perjanjian dari Babel, dari penawanan di Babel. Sementara itu, perjanjian baru menerapkan Yesaya 40 ayat 3-5 kepada Yohanes Pembaptis, yaitu seorang yang mempersiapkan jalan bagi Kristus. Kristus adalah firman Allah yang kekal sebagai wujud kehadiran Tuhan dalam bentuk manusia yang tinggal di antara umat-umatnya. Dan itulah berita tersebut ya. Berita orang-orang apa? Yang ditahan akan apa? Diberikan kelepasan. Dan firman atau Yesus Kristus yang hidup di antara manusia. Itulah firman yang apa diucapkan tersebut. Nah, bahkan pelajaran sahabat kita katakan, bahkan sebelum Yohanes, orang lain telah menyampaikan kabar baik tentang kedatangannya. Dan di antara mereka yang mula-mula memberitakan kabar baik adalah Simeon dan Hana yang sudah lanjut usia. Mereka bertemu bayi Yesus saat Yesus dibawa untuk doa penyerahan di bait suci dalam Lukas 2 ayat 25-38. Seperti pemberita dalam kitab Yesaya, mereka, Simeon dan Hana adalah pria dan wanita. Di mana Simeon dikatakan menantikan penghiburan Israel dalam bentuk Mesias seperti juga dengan Hana, pria dan wanita. Dalam terang nubuatan Yesaya, tampaknya bukan sebuah kebetulan di mana Hana, seorang nabiah, adalah seorang yang pertama kali mengumumkan. Ya, dialah yang pertama kali mengumumkan apa? Di depan umum, yaitu di bait suci kepada penduduk Yerusalem, bahwa Tuhan sudah datang. Dan pada ketika itu juga datang Lea ke situ, Hana ya, ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Tentu saja sebelumnya malaikat sudah datang kepada siapa? Kepada para gembala di mana? Bukan di Yerusalem, tapi di mana? Di Bethlehem. Tapi yang pertama kali berbicara kepada semua orang yang ada di Yerusalem adalah seorang wanita yang bernama Hana, ya, yang permulaan ya. Nah, inilah kelahiran penginjilan Kristen seperti yang kita ketahui, yaitu apa? Pemberitaan Injil, kabar baik bahwa Yesus Kristus telah datang membawa keselamatan. Ya,
Yesus Kristus datang membawa keselamatan. Di kemudian hari, Kristus mempercayakan kepada wanita lain, kepada Maria Magdalena, kabar pertama dari kebangkitannya yang penuh kemenangan dalam Yohanes 20 ayat 17 dan 18. Yang memastikan bahwa misi penginjilannya kepada dunia telah diselesaikan. Yesus telah mati, namun dia telah bangkit. Misinya selesai. Manusia bagaikan rumput, tetapi firman Allah yang menjadi manusia itu kekal selama-lamanya. Yesaya 40 ayat 6-8. Baca kembali Yesaya 40 ayat 11. Gambaran apakah yang disampaikan di sini? Tuliskan bagi Anda sebuah paragraf. Bagaimana Anda secara pribadi telah mengalami penggembalaan dari Tuhan. Ya. Dia mengembalakan kita bagaikan anak-anak domba yang dipangkunya, bagaikan ibu-ibu domba yang dituntunnya. Ya, dia selalu menuntun kita. Ya, dia selalu membawa kita ke air yang tenang, rumput yang ladang yang berumput hijau. Walaupun kita seringkali, Mazmur 23 katakan, walaupun seringkali kita ya lari sedikit dan kita pergi ke lembah kekelaman, tetapi dia gada dan tongkatnya menuntun apa? Ya, saya ulangi. Ya, mungkin ada masalah koneksi ya. Jadi pertanyaannya bagaimana? Bagaimanakah caranya yang terbaik bagi kita untuk dituntun, untuk selalu menjadi penginjil Tuhan. Inilah yang akan coba kita tambahkan atau pelajari pada malam hari ini ya. Kepada kita. Ya, kita sudah lihat dalam Matius 28 ya. Sebelum ada the greatest commandment, sebelum Tuhan memberikan perintah agung yang terbesar bagi kita, ya. Coba kita lihat satu hal yang cukup menarik. Pelajaran sekolah sahabat kita tadi katakan apa ya? Pelajaran sekolah sahabat kita berbicara tentang bagaimana penginjil itu adalah pria dan wanita. Dan cukup menarik ya. Di Matius 28, ya. Yesus memiliki banyak murid. Ada 12 murid. Ya. Satu murid pada saat mungkin Yesus sudah dibangkit itu mungkin sudah tidak ada lagi, sudah gantung diri, Yudas. Ada 11 murid. Tetapi siapa yang disebutkan terakhir? Siapa nama terakhir yang muncul? Didengar suara saya, Dek? Sekarang udah bisa dengar, Pendeta? Ya, mudah-mudahan bisa didengar. Oke, kita lihat ya. Ya, ada masalah koneksi kita tadi ya. Iya, Pendeta sempat terputus tadi. Baik, saudara, mudah-mudahan kita bisa memiliki lagi tidak stabil, tapi mari kita kembali. Sebelum internet connection saya mungkin Dek ya yang masalah atau siapa ini Dek ya? Kayaknya internet connection Pendeta ya kali ya. Soalnya Oke, kita lihat warnanya saya merah. puji Tuhan. Mudah-mudahan kita sudah bisa apa ya? Sudah bisa terkoneksi. Oke, saya coba mungkin untuk koneksi yang saya rubah ya. Anyway, mudah-mudahan sudah bisa didengar saat ini. Mari kita terus lanjutkan ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya. Oke, Oke, ya mudah-mudahan tidak ada masalah. Mari kita kembali.
Mari kita kembali kepada pelajaran sekolah sahabat kita. Saya mohon maaf saudara, ada mungkin masalah teknis ya dengan internet connection yang agak sering turun naik di tempat kami. Tetapi mari kita sambung bahwa kita sudah mempelajari tadi bacaan pelajaran sekolah sahabat kita, bagaimana pria dan wanita, ya pria dan wanita dapat menjadi apa ya? Menjadi penginjil Tuhan. Dan sebelum kita mendengar tentang perintah agung, Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu berbicara tentang perintah apa ya? Perintah agung Tuhan. Tapi coba kita lihat dari antara 12 atau 11 murid Yesus yang sisa di pasal 28 dari kitab Matius, nama yang terakhir muncul itu adalah bukan nama murid-murid Yesus. Siapa yang muncul? Nama wanita ya, dua wanita ya. Matius 28 ayat 1 katakan apa? Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar ya. Setelah lewat menjelang menyingsingnya fajar dikatakan apa? Pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena ya. Pergilah Maria Magdalena dan apa? Maria lainnya ya. Maria yang lainnya menengok kubur itu. Akan tetapi ayat 5 katakan apa? Akan tetapi malaikat yang di situ ya, dan malaikat berkata kepada perempuan-perempuan, janganlah takut, dikatakan kepada perempuan-perempuan itu. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang apa? Kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ya, kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mereka segera pergi dari kubur itu dan dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Nah, seringkali kita membaca ayat ini dengan sepintas saja ya. Dengan sepintas saja kita seringkali membaca ayat ini. Tetapi coba kita lihat bahwa satu hal yang harus kita lihat susunannya dari ayat-ayat ini adalah bahwa sebelum pemberitaan itu, sebelum pemberitaan tentang Yesus, sebelum kita menjadi penginjil Yesus, maka salah satu syarat utama yang terbesar mungkin untuk dapat menjadi penginjil Yesus yang akan memberitahukan kepada orang lain tentang Injil tersebut adalah pada saat kita setia mencari Yesus. Pada saat kita mencari Yesus, pada saat kita mempelajari tentang Yesus. Dengan kata lain, bagaimana kita dapat membagikan sesuatu yang kita tidak tahu? Bagaimana kita dapat membagikan sesuatu yang kita tidak miliki? Jadi pada saat ini kita dapat melihat bagaimana wanita-wanita sekalipun dapat menjadi penginjil Yesus karena merekalah yang pertama-tama atau yang kita lihat di ayat Matius 28 yang dapat kita lihat merekalah orang-orang yang mencari Yesus ya. Orang-orang pertama yang mencari Yesus. Lalu kemudian kita dapati tentang The Great Commission itu kita sudah sering dengar. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh apa? Dan Roh Kudus. Ya. Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saya sangat menekankan dengan tanda merah di sini apa? Kita diperintahkan untuk menjadikan murid. Kita tidak diperintahkan oleh Yesus untuk menjadikan umat manusia sebagai anggota-anggota gereja. Agak sedikit berbeda saudara-saudara ya. Kenapa? Betul, bukan berarti kita tidak menjadikan orang anggota gereja, tapi perintah kepada kita bukan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu anggota gereja Advent atau anggota gereja dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ada yang berbeda antara anggota gereja dan menjadi murid. Kenapa? Karena kalau kita menjadi anggota, ya, saya pernah menjadi anggota gym. Saya memiliki gym membership. 2 tahun saudara-saudara saya bayar.
Saya menjadi anggota membership gym 2 tahun saya bayar karena begitu hebat keinginan saya untuk memiliki tubuh yang sehat, dan juga penjual gym membership itu jago sekali bicara sampai saya ya dengan apa? Dengan entah bagaimana saya jadi anggota membership. Tapi apa yang Anda tahu? Selama 2 tahun saya menjadi anggota gym membership, hanya 4 kali saya masuk ke gym. Tapi saya bisa katakan saya anggota gym. Saya ada punya kartu membership. Tetapi dapatkah saya artinya dapatkah saya dikatakan sebagai seorang yang betul-betul menjadi bahagian daripada kebudayaan gym ya yang ada di Menlo Mall yang dekat rumah kami di sini? Tidak. Tapi pada saat kita menjadi murid, artinya menjadi murid adalah kita sudah masuk ke dalam satu persekutuan, kita belajar, kita diajar, kita belajar, dan pada saat kita belajar, kita sedang dipersiapkan untuk apa? Untuk keluar, untuk mengajar. Itu adalah beda antara menjadi anggota dan menjadi murid. Dan kalau kita lihat, kalau kita mempelajari bahasa asli ya, menjadikan murid itu adalah dalam kata Grikanya, itulah perintahnya. Kita tidak diperintahkan untuk membaptis. Kita tidak diperintahkan untuk pergi. Kita tidak diperintahkan untuk mengajar. Yang pertama kali perintah agung kepada kita itu untuk menjadikan murid. Itulah the direct command. Itulah goal yang harus dicapai. Lalu kemudian kalau itu goalnya, ya itu berarti pendeta ya kita nggak usah pergi, nggak usah baptis, nggak usah ajar ya pendeta ya. Kalau yang menjadikan murid itu adalah goal. Betul. Itu goalnya itu adalah menjadikan murid. Tetapi kita pergi, kita baptis, dan kita ajar, itu adalah indirect command, yaitu apa? Agar supaya kita memiliki sarana untuk menjadikan apa? Murid. Jalan untuk mencapai tujuan, tujuannya itu adalah apa? Pemuridan, menjadi murid, dan kita menjadikan orang menjadi murid pada saat kita pergi kepada mereka, membaptis mereka, lalu kemudian ajar mereka. Dan setelah kita pergi, membaptis dan ajar mereka, maka jadilah umat-umat manusia itu apa? Menjadi murid. Dicapai tujuannya. Ya, dicapai tujuannya. Tujuan saya itu adalah pergi misalnya ke Indonesia. Apa the means saya, apa sarana saya untuk dapat tiba di Indonesia? Saya naik mobil ke airport, lalu saya naik pesawat terbang ke Indonesia, lalu kemudian saya naik lagi mobil untuk sampai kepada tujuan saya di Indonesia. Jadi segala mobil di Amerika, pesawat ke Indonesia, mobil dari Cengkareng ke tempat tujuan saya, itu adalah semua means, sarana supaya saya bisa capai di tempat tujuan saya. Jadi kita jangan, itulah masalahnya, seringkali kita berhenti hanya dibaptis. Tapi Anda naik pesawat terbang saja itu tidak cukup. Anda tidak sampai di Rumah Sakit Advent Bandung di Indonesia kalau Anda hanya naik pesawat terbang dari New York menuju ke Jakarta. Itu belum sampai tujuan. Pada saat kita membaptis, kita belum sampai tujuan. Pada saat kita mengajar, kita belum sampai tujuan. Tujuan itu tercapai pada saat orang-orang yang kita kunjungi, yang kita cari, kita jangkau, kita baptis dan kita ajar, mereka juga kemudian jadi apa? Menjadi murid-murid Yesus yang kemudian pergi membaptis dan mengajar. Kalau Anda hanya membawa orang menjadi anggota gereja, masuk ke gereja, duduk manis hari Sabat, lalu pulang, ya puji Tuhan sudah dikenyangkan dengan firman Tuhan, lalu apa? Ya udah duduk saja di rumah, nggak bikin apa-apa, maka Anda hanya menjadikan anggota-anggota gereja dan belum menjadikan murid. Ya, saya belum mengikuti perintah Yesus ini kalau hanya menjadikan anggota-anggota gereja. Ya, pergilah, jadikanlah. Ya, murid itu tujuan apa? Tujuan utamanya. Dan kalau itu tujuannya itu apa ya? Pada saat
kita menjadikan orang lain menjadi murid, disitulah tujuan itu dicapai, yaitu apa? Kita didamaikan dengan Allah. Ya, kita didamaikan dengan Allah. Ada saatnya, ini siapa yang berbicara ini? Rasul Paulus. Apa yang dia lakukan? Rasul Paulus, ya apa yang kita lihat dalam kehidupannya, dia menjadi penganiaya Tuhan pada mulanya. Lalu kemudian dia bertemu dengan Yesus di jalan ke Emmaus. Lalu kemudian dia dibaptiskan. Tapi dia belum apa? Dia belum apa? Dia belum menjadi murid sebelum Rasul Paulus juga apa? Menjangkau orang lain. Dia menjadikan dirinya didamaikan dengan Allah pada saat dia menjadi pengantara Tuhan dengan sesama. Saudara dan saya belum memiliki kedamaian yang sejati. Mungkin sudah ada kedamaian yang sedikit-sedikit, tapi kedamaian sejati kita akan terjadi pada saat kita menjadi murid-murid Yesus. Yaitu apa? Pada saat kita diselamatkan dan kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran yang kemudian kita bagikan. Dan kalau kita lihat, inilah yang Yesus sudah janjikan. Ya, aku akan menyertai kamu. Aku akan beserta dengan kamu sampai ke ujung dunia, sampai ke ujung bumi. Sampai ke akhir zaman. Ya. Kenapa dalam Yohanes 4 ayat 12 dia sudah janjikan. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pertanyaannya, pekerjaan apa yang Yesus lakukan pada saat dia datang? Kalau kita lihat pekerjaan yang dia lakukan yang paling berhasil, ya, walaupun bukan 100% karena ada muridnya yang apa? Ada muridnya yang memilih untuk tidak terus-menerus berada di kepak sayap Yesus. Tetapi pekerjaan Yesus yang terutama, Anda lihat, dia menyembuhkan banyak orang. Dia mengadakan mujizat ini dan mujizat itu. Tapi dia katakan, seringkali aku membuat mujizat, banyak orang tetap tidak percaya. Tapi apa pekerjaan Yesus yang paling berhasil, saudara-saudara? Pekerjaan Yesus yang paling berhasil adalah pada saat murid-muridnya melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Melipat gandakan Yesus di dalam kehidupan mereka. Menginjil seperti Yesus, menyembuhkan seperti Yesus, mengadakan tanda-tanda seperti Yesus supaya pekabaran Injil itu apa? Disebarluaskan. Pada saat pekabaran pendamaian Tuhan, pengetahuan akan kebenaran itu dilipat gandakan. Itulah pekerjaan Yesus. Pekerjaan Yesus yang pertama-tama adalah melatih, mendidik murid-muridnya agar supaya setelah 3,5 tahun Yesus bersama-sama dengan mereka akan terus melanjutkan pekerjaan Yesus. Dan murid-murid Yesus juga memiliki murid-murid mereka yang kemudian melanjutkan terus-menerus pekerjaan pemuridan tersebut. Dan itulah pekerjaan Yesus. Dan kepada pekerjaan tersebut, pekerjaan pemuridan itu, kekuatan dia berikan. Yaitu apa? Aku akan minta kepada Bapa, Yohanes 14 ayat 16-17. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itulah kekuatan diberikan kalau kita apa? Menjadi murid yang menjadi apa? Menjadikan orang lain juga sebagai murid. Ya. Dan kebahagiaan terbesar, coba kita lihat kebahagiaan yang Rasul Paulus katakan pada saat dia berkata dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19-20, kepada umat-umat Tuhan di Tesalonika. Apa yang Rasul Paulus katakan? Aku berbahagia karena engkau apa ya? Karena engkau sudah apa ya? Sudah bangun gereja di Tesalonika. Kalian sudah bikin ini dan bikin itu Tesalonika? Tidak. Coba kita lihat kebahagiaan terbesar Rasul Paulus katakan dalam 1 Tesalonika 2:19-20, dia katakan, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami? Apa kira-kira? Waduh, nama Rasul Paulus ada dicantumkan di gereja yang dibangun di Tesalonika, itu kira-kira kemegahan dia? Rasul Paulus katakan apa? Mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita pada waktu kedatangannya adalah siapa? Siapa lagi kalau bukan kamu? Sungguh,
Kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Apa kebahagiaan terbesar kita sebagai umat-umat Tuhan? Pada saat kita menjadikan orang-orang lain juga sebagai murid Yesus. Yang akan membawa orang-orang lainnya juga untuk menjadi murid-murid Yesus. Menjadi penginjil-penginjil Tuhan. Kalau kita bisa menjadikan orang-orang lain itu sebagai murid-murid Tuhan juga, maka itulah kemuliaan kita pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Kiranya kebahagiaan terbesar ini dapat menjadi bagian saudara dan saya, dan biarlah kita menjadi penginjil-penginjil Tuhan, pria dan wanita. Ya, kalau boleh saya katakan lebih besar wanita penekanannya ya di Matius 28, karena merekalah yang disebutkan, karena merekalah wanita-wanita lah yang mencari Yesus. Ya, bukan murid-murid Yesus yang kan saat itu bersembunyi, tapi wanita. Dan biarlah ini dapat menjadi bagian kita semua. Pria tentunya juga, ya, bukan hanya wanita, tapi pria dan wanita. Kita memiliki kebahagiaan besar pada saat kita dapat membawa mahkota-mahkota orang-orang yang berdamai dengan Tuhan, yang mengenal kebenaran Tuhan ke dalam kerajaan surga. Ini yang saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Baik, sekali lagi saudara, terima kasih atas kebersamaan kita. Jika ada tambahan pertanyaan, jika ada hal-hal yang hilang oleh sebab internet connection yang terputus tadi, silakan. Jika ada tambahan ataupun penjelasan, silakan mungkin Ketua Ridwan, jika ada yang terhilang, yang tidak oleh sebab internet tadi, silakan disampaikan jika ada. Ada Om Ketua Ridwan, ada kira-kira? Om Rain? Ya. Kita memang sebagai anggota kita harus, ya, supaya tetap setia, kita harus menginjil. Saya waktu di Colorado tempo hari ada dipercayakan di jemaat cuma beberapa bulan, dan di jemaat besar itu kita punya gabung dengan pendeta-pendeta situ. Lalu saya tanya, kenapa di sini tidak dibikin pelatihan-pelatihan di jemaat lain kita di Indonesia? Kalau kita pulang dari divisi, rapat divisi, semua bahan sudah dibawa pulang, dikerjakan di uni, lalu dibagikan ke conference dan daerah, dan di sanalah dikumpul. Ada pelatihan anggota bekerja, pelatihan sekolah sahabat. Ini pendeta senior dia bilang, ya di sini ini you buka internet saja, semua bahan di sana. Betul, memang semua bahan di sana, tapi maksud saya ialah kita adakan pelatihan kepada anggota. Dan saya sering tekankan kepada anggota-anggota yang di gereja, tolong kalau di gereja jangan cuma duduk diam, bawa catatan. Kadang-kadang orang tanya di tempat pekerjaan, ayat ini di mana Unan? Saya tanya pendeta. Nah, dicatat. Bayangkan tiap khotbah kita catat saja dia punya intisarinya dengan ayat-ayatnya. Itu sudah jadi pekabaran besar nanti, bahan untuk menginjil nanti, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa anggota itu jangan pasif lah, mesti aktif dan selalu ada persiapan, ya. Kita mau ajar orang mau masuk surga ini kalau kita sendiri ndak bersiap dengan firman Tuhan. Ya, terima kasih, pendeta. Terima kasih banyak Om Rain. Terima kasih. Baik, saudara, ada lagi yang lainnya yang dapat ditambahkan? Ya. Ada melalui live stream, Dek, tambahan-tambahan? Ini nggak bisa di-unmute. Sudah. Oh, oke, sudah bisa. Jadi silakan kalau ada yang mau disampaikan. Iya, saya ada. Silakan nih. Tadi Pendeta Stephen katakan waktu Paulus mengadakan perjalanan ke Emmaus. Bukan, sebetulnya ke Damsyik. Oh iya. Ke Damsyik. Emmaus kedua murid Yesus. Kisah 109. Terima kasih. Itu slip of the tongue.
Itu. Iya, Terima kasih Puji, betul sekali ya. Kadang-kadang saya Betul. itulah terlalu cepat ngomong mungkin saya mohon maaf. iya, betul. Betul sekali, betul. Ke Damsyik, betul. Rasul Paulus dalam perjalanan ke Damsyik. Terima kasih atas koreksinya. Waduh, puji Tuhan, terima kasih. Sangat saya hargai. Saya tidak sakit hati dikoreksi. Soalnya Boleh, makanya hati yang sama sudah Mami. Silakan Ketua Rituan. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan pendeta, kalau kita lihat-lihat ya dari zaman ke zaman itu sepertinya teknik yang mungkin yang kita sebagai orang di gereja itu apakah tekniknya tetap sama gitu dalam menginjil ya? Sementara yang dunia tawarkan ini atau yang iblis tawarkan ini, kalau kita perhatikan dari dulu misalnya, dulu itu menggunakan kekerasan misalnya persecution. Jadi orang-orang yang percaya Allah itu di-persecute, tapi nyatanya yang di-persecute malah lebih kuat. Akhirnya berubah sekarang itu teknik untuk menjangkau manusia supaya jatuh ke dalam dosa itu ke teknik-teknik yang menarik, entah itu dari pekerjaan lah, dikasih uang banyak lah, atau entertainment dari segala macam. Tapi apakah teknik kita menginjil itu dari dulu cuma satu cara itu saja, atau bagaimana kita bisa supaya apalagi ya ke anak-anak muda ini supaya istilahnya tidak menjadi bosan gitu, karena kalau yang kita lakukan dari dulu kan KKR, kebangunan rohani. Bagaimana caranya kira-kira di zaman sekarang ini supaya ada variasi kah, atau memang kita harus tetap sama dari dulu sampai sekarang? Bagaimana kira-kira pendeta? Terima kasih. Ya memang kalau kita lihat bahwa segala sesuatu yang dapat diusahakan, untuk mendamaikan umat manusia dengan Tuhan, membawa kebenaran itu ya, itu dapat apa? Dilakukan. Kalau kita lihat Tuhan berbicara kepada manusia itu dalam berbagai cara. Melalui mimpi kah? Melalui dia berbicara langsung kah? Bahkan melalui apa? Melalui hukuman daripada hukuman Tuhan melalui bangsa kafir, itu pun dapat digunakan merupakan sarana di mana Tuhan membawa umat-umatnya supaya dapat diperdamaikan kembali dengan dia, supaya kebenaran Tuhan itu dapat apa? Dapat dinyatakan kepada umat-umat Tuhan. Tuhan bisa berbicara pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan berbicara kepada mereka itu dengan apa? Melalui guntur, kilat, dan lain sebagainya. Dan apabila mereka bersalah, maka api dari langit bisa sekaligus menghanguskan mereka, karena itu adalah bahasa orang-orang yang bahasa apa ya? Bahasa orang-orang Israel yang baru keluar dari Mesir. Mereka bahasa yang mereka kenal itu bahasa cambuk. Mereka harus dicambuk untuk bergerak. Karena mereka adalah budak selama ratusan tahun di Mesir. Jadi ada bahasa-bahasa yang berbeda yang harus kita gunakan pada saat kita menginjil. Ya. Dan Tuhan pada saat dia berbicara kepada orang Israel dengan bahasa kilat halilintar, bahasa yang keras, tetapi pada saat Nabi Elia meminta untuk Tuhan memperdengarkan suaranya, gantinya Tuhan berbicara kepada Elia melalui guntur dan kilat dan lain sebagainya, tapi Tuhan berbicara melalui angin yang sepoi-sepoi. Malaikat yang datang memberikan makan kepada dia. Dan disitulah Elia diperdamaikan dengan Tuhan. Jadi tidak ada satu metode yang apa ya, yang harus hanya itu saja metode baku untuk menjangkau orang. Kita bisa menjangkau orang dengan berbagai cara. Kita dikatakan sebagai apa ya? Kita menjadi penjala-penjala manusia, fisher of men. Kalau Anda pernah melihat orang-orang yang sedang menjala ikan, segala sesuatu itu berbeda. Kalau ikan jenis kecil, maka dia punya umpan jangan yang besar, dia punya hook. Ya, umpan itu tergantung ikan yang bagaimana. Atau kalau kita bukan hanya mengail dengan satu kail, ada yang bisa menggunakan apa? Jala yang banyak untuk menangkap yang banyak. Ada yang di pinggir laut untuk melemparkan jala, ada yang melemparkan jala dari kapal, ya, dan lain sebagainya. Jadi berbagai metode dapat kita lakukan. Roh Kudus dikatakan akan menuntun kita
agar supaya kita dapat membawa orang kepada pengenalan akan Tuhan dan membawa mereka ke dalam satu perdamaian dengan Tuhan. Bukan hanya dengan apa? Bukan hanya dengan khotbah-khotbah 1 jam 30 menit. Ada mungkin yang menggunakan khotbah TikTok 1 menit saja. Ya, bukan dengan perkataan, mungkin dengan gerakan dia bawa tentang Tuhan mungkin. Kalau kita lihat ada orang banyak manusia sekarang tertarik sekali dengan misalnya Lineage. Ada satu produksi yang dibuat oleh anak-anak muda Advent saat ini yang dari England dan dari seluruh dunia ya. Mereka membuat video perjalanan menarik sekali, hanya 5 menit. 5 menit, tapi itu dapat membawa anak-anak muda yang mungkin nggak tahan mendengar saya yang berkhotbah satu jam. Tapi mereka mungkin dapat dikena hati mereka dengan melihat video yang 1 menit, 2 menit, atau sampai 5 menit. Karena itulah bahasa mereka. Jadi jangan kita berbicara kepada orang Amerika dengan bahasa Manado, jangan. Bicara kepada mereka dengan bahasa Inggris. Jangan berbicara dengan orang muda dengan bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti. Tapi baiklah kita membawa dengan tentu saja dengan segala cara yang Tuhan dapat gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu yang dapat saya tambahkan, Ketua Ridwan. Terima kasih pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Ya, Om Rain, silakan Om Rain. Sedikit saja, Pendeta. Ini pekabaran yang paling mantap adalah pengalaman. Ya. Bagaimana pengalaman kita mendapat kebenaran ini, pengalaman kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tentu dari firman, tetapi itu selalu. Tapi pengalaman kita menguatkan juga firman yang kita bawakan kepada orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Tidak ada orang yang akan berargumentasi. Orang bisa berargumentasi dengan doktrin. Tetapi tidak ada orang yang bisa berargumentasi dengan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Baik, terima kasih. Jika tidak ada lagi, kita akan masuk ke bagian yang kedua, bagian permohonan doa kita. Jika ada yang melalui Zoom ingin disampaikan sehubungan dengan permohonan pokok-pokok doa selain yang tadi sudah disampaikan sebelum saya memulaikan acara kita, ada saudara-saudari yang sudah menyampaikan untuk kita mendoakan misalnya keluarga pendeta Josian Momongan. Kita sudah berapa kali mendoakan juga Ibu Anneke Momongan Turangan, tapi Tuhan sudah mengizinkan beliau untuk beristirahat. Ya, kita doakan keluarga pendeta Josian Momongan, anak-anak, salah seorang putranya juga saya percaya sudah menjadi juga seorang pendeta muda ya. Jadi kita akan doakan juga keluarga Momongan Turangan yang berduka pada saat ini, juga keluarga Ibu Alce Kalumata juga yang berduka oleh sebab suami, kalau tidak salah suami ya, Bapak Pit yang Tuhan juga sudah izinkan untuk beristirahat. Ya, dan juga keluarga-keluarga yang lainnya yang sudah disampaikan untuk saya doakan pada malam hari ini. Baik, ada yang melalui live stream, Dek? Ada silent request dari Ibu Pendeta Paruntu dan juga dari Kak Evi Angelo, Pendeta. Oh, oke. Bagaimana Evi dan Ibu daripada Saudari Evi? Mudah-mudahan ya kita akan doakan lagi Evi. Kita akan doakan Evi dan Angel dan juga Ibu daripada Evi ya. Lalu terima kasih. Ya. Lalu ada juga dari keluarga Tilaar, katanya tolong doakan Om Johan Tambuwun lagi, katanya lagi masuk rumah sakit lagi, Pendeta. Oh, oke. Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Dan juga tolong doakan Ibu Yeni Ransun. Oke, Ibu Yeni Ransun ya. Ibu Yeni Ransun, baik. Baik, ada lagi yang melalui Zoom? Jika tidak ada, ya ada Ibu Lucy mungkin mau disampaikan? Ada? Oh, tidak ada. Oke. Baik, jika tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Kembali di tengah-tengah hiruk pikuk tantangan-tantangan dalam dunia ini, dengan segala pencobaan-pencobaan yang setan telah bawakan, kami tetap dapat datang memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami tetap dapat melihat kebesaran-Mu. Kami tetap dapat melihat keagungan-Mu yang menginginkan kami untuk selalu mendapatkan kedamaian dari Engkau. Karena kedamaian yang sejati adalah pada saat kami bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama untuk dikuatkan dengan firman-Mu, bersama-sama dengan umat-umat Tuhan datang menyembah di kaki-Mu Tuhan. Mengakui bahwa kami adalah manusia-manusia yang berdosa,
yang seringkali salah dalam bertindak, salah dalam berpikir, salah dalam berkata, salah dalam kelakuan-kelakuan yang di masa lalu yang telah salah, yang telah kami lakukan. Tapi pada saat ini Tuhan, kami dapat datang kepadamu untuk memohonkan pengampunan, untuk memohonkan kekuatan yang hanya Engkau dapat berikan, agar supaya damai surga itu dapat kembali menjadi bagian kami. Kami datang Tuhan, membawakan juga permohonan-permohonan umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti, berdoa bersama-sama. Kami ingin terus membawakan Ibu Pendeta Paruntu Tuhan, yang dalam keadaan sakit pada saat ini, proses kesembuhan yang dapat kiranya menjadi bagiannya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu terus-menerus memberikan kekuatan kepada Ibu Pendeta Paruntu. Kami juga terus berdoa bagi Ibu Yeni Ransun. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus menjamah sehingga kekuatan surga dapat terus menjadi bagian Ibu Yeni Ransun. Kami juga bersama-sama dengan keluarga Tilaar ingin mendoakan saudara Bapak Johan Tambuun Tuhan yang saat ini kembali harus masuk ke rumah sakit. Tuhan berikanlah kekuatan kepadanya. Kiranya pengharapan dan iman kepada Tuhan, iman kepada Yesus tidak akan luntur dari Bapak Johan. Dia akan tetap berpegang, percaya kepada Engkau Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa. Kiranya permohonan-permohonan doa dari umat-umat Tuhan yang secara pribadi yang mereka selalu sampaikan. Kepada Om Yan dan Tante Sin, kepada Ibu Marta Lam, kepada Tante Lili Pinontoan. Kiranya Tuhan akan mendengar permohonan-permohonan doa mereka. Juga permohonan doa secara pribadi, Saudara Teron dan saudara-saudari kami lainnya, seperti Pendeta Bunhok, Pasulatan. Tuhan akan mendengarkan. Sehingga mereka akan selalu bersuka cita oleh sebab Tuhan yang menjawab doa-doa mereka sesuai dengan kemurahan-Mu Tuhan. Kami juga datang membawakan saudara-saudari kami, kekasih kami lainnya dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa bagi saudari Christine, bagi saudara Alden Sihotang. Kami berdoa bagi saudara Ibu Erna kawan juga secara pribadi, suaminya Bapak Nofri dan juga adiknya Bapak Joni kawan. Kami terus berdoa bagi mereka Tuhan. Kami juga pada saat ini berdoa bagi keluarga yang berduka, keluarga hamba Tuhan, Pendeta Momongan Tuhan, Pendeta Josian Momongan yang berduka pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan pengharapan surga akan terus tetap menjadi bagian Pendeta Momongan, sehingga di masa duka saat ini, kepastian untuk kembali bertemu dengan istri tercinta Ibu Anneke Momongan Turangan akan menjadi bahagian pendeta dan juga keluarga yang berduka pada saat ini. Kami juga berdoa kiranya kekuatan surga juga dapat terus menjadi bagian Tante Alce Kalumata, Tuhan, yang kehilangan suami yang dikasih saudara Pit, Bapak Pit. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Kiranya janji-janji yang pasti, janji-janji dalam firman-Mu Tuhan, tidak ada yang tidak pasti, itu pasti. Yaitu pada saat Engkau datang di kali yang kedua, maka saudara-saudari kami yang kehilangan kekasih-kasih mereka akan kembali bertemu dengan kekasih mereka. Seperti juga keluarga Pendeta Sarmun Kartagi Tuhan yang juga dalam keadaan duka pada saat ini. Pada malam hari ini juga Tuhan, hamba-Mu secara khusus ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi saudari Evi Tumanung Tuhan, Evi Marero Tumanung. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai dia dalam kebutuhan kehidupannya. Memberikan kesehatan kepadanya dan juga kepada saudara Angel Luis Marero Tuhan, suaminya. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Angel dan juga Evi dan juga khususnya ibu daripada saudari Evi di Indonesia yang pada saat lalu dalam keadaan sakit. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu menyertai dia. Kami juga berdoa bagi umat Tuhan yang ada di mana saja, bagi keluarga Asa Poli di California Tuhan, kami ingin berdoa bagi mereka. Kiranya penyertaan surga selalu menjadi bagian mereka. Kami juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan lainnya yang selalu berdoa dari Indonesia seperti keluarga Monique Waruntu. Kami berdoa kiranya penyertaan surga akan selalu menyertai mereka. Dan pada saat ini hamba-Mu juga ingin kembali mengingat di dalam doa pada saat ini keluarga Lalaki Soputan dalam kehidupan mereka, dalam segala mata pencaharian yang mereka lakukan, Tuhan akan berkati, Tuhan akan menuntun Ketua Angli Lelaki dan Ibu Lucy. Sehingga kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat surga akan menyertai mereka berdua, keluarga mereka, bukan hanya Om Yan dan Tante Sin, tapi juga anak-anak daripada keluarga Lalaki Soputan. Sehingga penyertaan surga ini akan menjadi satu kekuatan bagi keluarga ini. Satukanlah mereka Tuhan dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Lalaki Soputan ini.
Hamba-Mu juga ingin membawa dalam doa Om Oce Kalangi, Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai Om Oce dalam segala tugas-tugas pekerjaannya, Tuhan. Tuhan selalu memberikan kesehatannya yang pasti kepada yang akan selalu menjadi bagian Om Oce. Kami tahu selama ini Tuhan selalu menyertai dia dan kami percaya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Om Oce di Amerika, menjadi bagian Tante Liz di Indonesia, di Langoan, dan seluruh keluarga besar mereka yang ada di Indonesia. Sehingga mereka akan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Hamba-Mu juga ingin secara khusus, Tuhan, untuk menyebutkan keluarga pendeta muda Tulus Nainggolan. Hamba-Mu berdoa. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan hikmat akal budi dari surga. Sehingga pendeta muda Tulus Nainggolan dan saudari Iin juga akan terus Tuhan gunakan. Tuhan gunakan bukan hanya Tuhan kuatkan mereka dalam tugas-tugas pekerjaan mereka sehari-hari, tapi Tuhan terus menggunakan mereka pada saat mereka menjadi penginjil-penginjil Tuhan. Menjadi juga gembala-gembala Tuhan yang Tuhan gunakan untuk membawa umat-umat Tuhan juga. Lebih dikuatkan dari waktu ke waktu ke dalam kebenaran-Mu Tuhan untuk menjadi alat Tuhan untuk menjadikan pemuritan-pemuritan itu dapat berlangsung dengan baik. Tuhan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka. Ibu Sains Solar yang Ibu Janda Sains Solar yang ada di Indonesia. Tuhan selalu memberikan kepadanya kekuatan dan juga keluarga daripada pendeta Tulus Nainggolan Tuhan di Indonesia. Bapak dan Ibu Nainggolan Tuhan juga akan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab doa-doa kami sesuai dengan kemurahan-Mu Tuhan. Karena doa-doa kami ini Tuhan, hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi saudari sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali besok malam di waktu yang sama untuk mempelajari kembali firman Tuhan. Dan kiranya penyertaan surga menyertai kita dari saat ini hingga Maranatha. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Om Rain, terima kasih. Terima kasih Dek. Sorry, ini tadi masalah teknis.